mengajak terus supaya masyarakat, rakyat, dan kalangan intelektual itu nggak fokus kepada masalah-masalah real yang dihadapin bangsa, negara, dan rakyat, tapi fokus di dalam masalah radikal-radikal. Ini aja yang digoreng terus. Nah, harusnya kan kita mengaku negara Pancasila. Jangan dong umat Islam diadu atau agama diadu, kan udah selesai. Waktu pemerintahan Gus Dur kita anggap itu udah selesai. Masalah suku agama kok digedein terus supaya rakyat malah ribut sendiri. Bang Rizal, ada lagi soal politik terakhir ini yang ingin Bang Rizal share sebelum saya ingin sedikit tanya soal perkembangan ekonomi terakhir ya. Saya melihat dalam konteks yang lebih besar. Rejim ini sudah berada di tipping point. Tipping point itu apa? Itu adalah titik jungkal. Kayak kita main papan di ayunan 2 orang, ya kan? Nah, kalau nggak hati-hati, ini ngebalik tipping point, ngejungkel, ya. Dan saya khawatir ini akan terjadi. Kenapa? Satu, rakyat memang lagi susah banget, ya kan? Satu, digebuk tadi dengan kelangkaan dan kenaikan harga, digebuk dengan kenaikan tarif. Karena pemerintahnya nggak punya uang, ya, dan mengelola anggarannya ugal-ugalan. Kan gini, Refli, kayak rumah tangga aja lah, kalau penerimaan lebih kurang, maka pengeluaran kita kurangin juga dong. Ini, pemerintah ini, penerimaannya dari segi pajak kurang, hanya 8%, tax ratio-nya, harusnya itu 15%. Ini tax ratio, penerimaan pajak kurang, dia pengeluaran masih terus jor-joran, termasuk ibu kota baru yang itulah, ya kan? Nah, ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tidak bertanggung jawab. Tapi bebannya siapa? Bebannya rakyat. Karena untuk menutupi gap penerimaan yang merosot tajam dan pengeluaran yang jor-joran ini, ya harga listrik harus dinaikkan, harga BBM harus dinaikkan, harga gas harus dinaikin, BPJS mesti dinaikin, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi kondisi ini akan mengakibatkan makin dekat itu tipping point, titik jungkal itu. Nah, yang kedua adalah utangnya kan udah kebesaran, sehingga untuk bisa membayar itu pemerintahnya ngutang terus menerus. Untuk membayar bunga hutang aja harus ngutang. Untuk itu dia mesti sedot likuiditas di dalam masyarakat, yaitu
pertambahan kredit yang biasanya 15%, ini malah hanya sekitar 3%. Artinya likuiditas di masyarakat disedot. Itulah yang bikin rakyat susah, bukan hanya karena COVID. Nah, sehingga golongan menengah biasanya udah banyak yang dia gadein asetnya, mobilnya. Golongan menengah bawah kan nggak ada pilihan, akhirnya tergantung sama pinjaman online yang bunganya sangat tinggi. Dan ini proses pemiskinan struktural. Kenapa? Karena likuiditas yang ada disedot untuk nombokin bayar utang yang jor-joran ini. Nah, faktor yang ketiga adalah dengan sengaja Islamophobia dibesar-besarkan. Saya yang pertama kali memperkenalkan Islamophobia 2 tahun yang lalu. Sengaja terus supaya masyarakat, rakyat, dan kalangan intelektual itu nggak fokus kepada masalah-masalah real yang dihadapin bangsa, negara, dan rakyat. Tapi fokus di dalam masalah radikal. Ini aja yang digoreng terus, radikal. Iya kan? Nah, sebagai contoh, ada omongan Menteri Agama yang bikin marah, ada apa, ada aja setiap minggu, setiap 2 minggu, ya kan, isu supaya orang benci sama Islam ini digedein gitu loh. Nah, apalagi ada kelompok Coro TV, ya, yang dibiayain sengaja untuk ngegedein Islamophobia supaya rakyat nggak fokus sama kinerja pemerintahan Jokowi ataupun masalah yang dihadapin rakyat, tapi fokus sama masalah radikal. Ini Coro TV ini dibiayain oleh kelompok-kelompok yang juga pada dasarnya sangat anti-Islam, ya. Nah, harusnya kan kita mengaku negara Pancasila, jangan dong umat Islam diadu atau agama diadu, kan udah selesai itu. Waktu pemerintahan Gus Dur kita anggap itu udah selesai masalah suku agama, kok digedein terus supaya rakyat malah ribut sendiri. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan.
Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan.